Kita adalah pengelola, bukan pemilik. Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta diam di dalamnya. Dari ayat ini menunjukkan bahwa apa saja yang kita miliki, jabatan, bakat, keahlian, bahkan uang atau harta benda lainnya adalah kepunyaan Tuhan. Semua itu dititipkan kepada kita untuk dikelola dan dikembangkan. Tuhan punya kehendak dan rencana atas penciptaannya, yaitu bahwa Tuhan menginginkan semua ciptaannya dapat menggunakan potensinya dengan maksimal untuk memuliakan nama Tuhan. Video kali ini kita akan membahas khusus mengenai pengelolaan uang dan harta. Mengejar kepercayaan dari Tuhan. Suatu pemahaman yang salah jika harta benda atau uang yang kita miliki adalah kepunyaan kita. Jika pandangan kita berpandangan bahwa harta kekayaan ini adalah milik kita, maka kita akan menggunakan harta ini sesuai dengan apa yang kita ingini. Kita berpendapat bahwa sebagai orang yang berhasil mengumpulkan harta ini, kita berhak atas segala kenikmatan yang bisa diperoleh dari harta ini. Padahal uang hanya menjanjikan kenikmatan dan kekuasaan yang sesaat, bukan yang hakiki. Sebab ini adalah milik kita. Kita bisa menggunakannya untuk apa saja sesuai keinginan kita, sekalipun itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kualitas rohani seseorang dapat dipengaruhi oleh cara mereka mengelola uang dan harta. Pendeta Billy Graham pernah berkata, "Give me 5 minutes with a person's checkbook, and I will tell you where their heart is." Artinya, kemana kita membelanjakan uang kita, itu mencerminkan isi hati kita. Sebab di mana ada hartamu, disitulah hatimu. Apakah banyak dipergunakan untuk membeli benda-benda yang berharga demi memberikan nilai harga diri kita? Atau uang itu kita gunakan untuk hal-hal kerajaan surga seperti mengembalikan perpuluhan, menghidupi janda-janda miskin, dan menolong sesama? Di sini kita bisa mengerti bahwa uang dan harta menjadi saingan utama Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 dengan jelas berkata, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa kita ini hanya pengelola dan Tuhan adalah pemiliknya. Bahkan dalam Imamat 25 ayat 23, Tuhan pun menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah. Imamat 25 ayat 23, tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Pengelola tidak punya hak sama sekali untuk menentukan penggunaan harta tersebut selain dari pemilik. Pengelola hanya memelihara dan melaksanakan amanah dari si pemilik. Pemilik berhak untuk mencabut hak pengelolaan hartanya dari para pengelolanya jika pemilik merasa bahwa si pengelola tidak mengelola sesuai dengan yang dikehendakinya dan hilang kepercayaan kepada si pengelola. Itulah sebabnya seorang pengelola harta harus senantiasa memelihara kepercayaan yang diberikan oleh si pemilik. Jika kepercayaan pemilik bertumbuh, maka akan bertumbuh pula harta yang dititipkan kepada si pengelola. Ketika Anda ingat bahwa Tuhan adalah pemiliknya dan Anda adalah pengelola, maka Anda tidak akan jadi terlalu khawatir dan menjadi lebih fokus dalam mengelola uang Tuhan dengan baik. Pengelolaan uang adalah disiplin rohani. Nah, renungkanlah bagaimana dengan uang yang Tuhan titipkan kepada Anda sebagai pengelola, atau masalah denganmu?
tobat.